Halo, ketemu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan saya sampaikan berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya akan mencoba memberikan kiat-kiat kepada saudara. Mempersiapkan presentasi sidang skripsi yang efektif dan efisien. Belum tentu saudara diminta 12 menit atau 15 menit untuk presentasi. Bisa aja baru saudara ngomong 1 menit sudah di-cut. Itu tergantung dari PPT yang saudara presentasikan. Banyak banget tulisan, banyak banget teks. Dan saudara membacanya satu demi satu, kata demi kata di teks itu. Wah, boring itu penguncinya. Ada juga yang dipersilakan untuk mempresentasikan sampai 12 menit, 15 menit. Karena penyajiannya mungkin menarik. Atau penguji juga ingin tahu sejauh mana kemampuan saudara. Ya, jadi berbagai macam ya bisa saudara hadapi di dalam sidang skripsi nanti. Nah, presentasi sidang skripsi yang efektif dan efisien menurut saya ya, menurut macam-macam orang bisa berbeda-beda. 12 menit presentasi. Nah, tuh. Saya kasih waktu saudara untuk 12 menit presentasi. Yang efektif artinya apa? Tepat sasaran dan waktunya terkontrol. 12 menit latihan di rumah. Efisien. Efisien. Oh, ini bahasanya. Hemat sumber daya. Ya, seminimal mungkin. Ya. Oke. Saya bagi menjadi 2 kelompok slide. Slide utama saudara sajikan dalam waktu 12 menit tersebut. Dan persiapkan juga slide lampiran jika nanti ditanya. Isinya apa? Data-data pendukung. Ya, jadi pada saat nanti ditanya data pendukung, maka saudara bisa sajikan. Ya. Oke, untuk selanjutnya. Di slide utama, isinya apa aja? Nah, ini dia. 3 menit itu saudara bisa mempresentasikan, susah banget ngomong, bab 1, pendahuluan. Wih, 3 menit Pak, bab 1. Oke. 3 menit, bab 2, teorinya. 3 menit, bab 3, metodologinya. 3 menit, bab 4 dan 5, hasil pembahasan dan kesimpulan. Coba ditotal. 12 menit kan? Wih, sanggup Pak nih mempresentasikan. Jadi harus sanggup. Jangan sampai saudara minta waktu setengah jam ke penguji untuk mempresentasikan. Waduh, repot. Nah, bab 1 pendahuluan. Apa yang ditampilkan di dalam slide saudara? Fenomena, data, ya, data, fenomena itu data. Data objek saudara, khususnya terkait dengan variabel dependen saudara. Kemudian ada struktur organisasi, ya, dalam bentuk bagan atau gambar. Kemudian saudara bisa lihat masalahnya apa sih dari pengamatan data fenomena tersebut. Kalau sudah punya masalah, maka saudara rumuskan masalahnya sesuai dengan jumlah variabel independen saudara. Tujuannya bagaimana? Ya, tujuannya sesuai dengan rumusan masalah saudara. Oke. Bab 2. Nah, slide bab 2 isinya apa aja Pak? Definisi teori variabel. Sesuai dengan jumlah variabel saudara. Jangan banyak-banyak definisi variabel saudara tulis di slide. Cukup aja tulis masing-masing variabel satu. Yang lain hafal, semua hafal. Jadi pada saat ditanya saudara paham. Hubungan antar variabel, gap riset kalau saudara bisa. Hasil riset terdahulu, wajib ini. Replikasi dari jurnal utama seperti apa. Kemudian model risetnya dalam bentuk bagan atau gambar. Dan hipotesisnya. Ya, pengembangan hipotesisnya tentu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan riset saudara. Ketiga, metodologi. Apa yang perlu ditampilkan di slide? Populasi dan sampel. Saudara jelaskan, purposif kah, jenuh kah? Kuesioner. Ya,
butir pertanyaan pengembangan indikator ada berapa jumlahnya? Ya, untuk masing-masing indikator ada berapa butir pertanyaannya? Kemudian, indikator yang saudara miliki dari jurnal utama, jurnal pendukung, atau dari mana? Itu harus jelas. Definisi operasional. Nah, saudara harus bisa bedakan antara definisi operasional dengan definisi variabel. Ya, artinya di sini adalah definisi variabel yang bisa diukur sesuai dengan jumlah variabel saudara. Dia bisa diukur, maka ada indikatornya. Diukur lagi dengan butir pertanyaan di kuesioner. Bab 4. Nah, slide terakhir ini. Hasil pembahasan dan bab 5 penutupnya. Isinya apa? Hasil uji instrumen. Hasil akhirnya saja. Di lampiran baru boleh saudara tulis to output SPSS tentang validitas reliabilitasnya. Di slide utama cukup hasil akhirnya. Validitas, reliabilitas. Hasilnya bagaimana? Hasil uji normalitasnya, hasil akhirnya juga. Nah, berdasarkan uji F, p-value dan critical value hasilnya begini. Kemudian analisa uji R dan R square. Artinya apa ini? Analisa korelasi dan analisa adjustment R square atau ya koefisien determinan. Hasilnya juga korelasinya positif, negatif, kuat atau lemah atau sedang. Adjustment R square atau R kuadrat. Nah, seberapa besar variabel dependen dijelaskan ya oleh variabel yang mempengaruhinya, yaitu variabel X. Kemudian, persamaan regresinya bagaimana? Hasil uji F-nya, hasil akhirnya seperti apa? Ya. Hasil uji T, nah, gambar, ini penting. Selain output SPSS yang saudara tampilkan. Saudara bisa jelaskan p-value dan critical value-nya. Dan itu dibuat kesimpulan. Rekomendasi, khususnya untuk perusahaan atau objek yang saudara teliti dan riset selanjutnya. Nah, slide lampiran isinya apa? Ya, output SPSS, hasil uji instrumen, uji normalitas, uji asumsi klasik, koefisien korelasi, koefisien determinasi. Indikator variabelnya tampilkan di slide lampiran. Butir kuesionernya tampilkan di slide lampiran. Oke, jadi ini ada di lampiran semua. Jadi kalau saudara ditanya, harusnya bisa jawab secara lisan. Kalau enggak, diberi kesempatan membaca slide, ya syukur. Oke, itu akhir dari presentasi saya. Semoga saudara bisa menyusun slide PPT dengan efektif dan efisien, dan sidang saudara berjalan dengan sukses dan lancar. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.